Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif melalui optimalisasi warga sekolah di SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo oleh Ustazah Uus, Ustadz Lukman, dan Ustadz Ruhan sebagai calon guru penggerak. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka acara siang ini dengan membaca basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin diperkenankan berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Menginjak acara berikutnya yakni sambutan Kepala Pengembangan Kurikulum Davi Pesantren Al-Quran Sains oleh Ustadz Basuki Rahmat MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita hormati bersama para narasumber yang hadir pada sore hari ini, para calon guru penggerak, Ustadz Uswatun Aisyah, Ustadz Lukman, sama Ustadz Ruhan, serta para hadirin yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberi kesehatan oleh Allah bisa bersama-sama lagi dalam rangka menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh para narasumber ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan yang saleh. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Para narasumber serta hadirin yang hadir pada sore hari ini, saya cukup berbangga bahwa hari ini
terbukti kenyataan kita bahwa para guru-guru di SMP IT Darul Fikri ini telah bergerak maju dengan keikutsertaannya mereka bertiga dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka telah menunjukkan bahwa eksistensi Darul Fikri ini berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan diwujudkannya mengikuti program guru penggerak yang insya Allah mereka semua akan lulus dengan nilai yang memuaskan. Hari ini adalah diseminasi, artinya diseminasi adalah penyebar luasan pengetahuan yang mereka dapatkan, yang mereka praktekkan kepada warga belajar, disampaikan atau disebarluaskan ke para hadirin yang hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini, praktek baik yang dilakukan oleh mereka ini akan menyebar luas menjadi jariah amal yang soleh kepada kita semua. Yang mana ini adalah salah satu bentuk implementasi atau penerapan budaya positif. Nah, kalau kita bicara budaya itu di mindset kita lebih ke arah seni, padahal budaya itu beda dengan seni. Nah, budaya itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu culture. Culture itu berarti pembiasaan. Nah, inilah yang dimaksud oleh mereka bertiga. Ini adalah budaya positif, yaitu culture atau pembiasaan yang positif yang dilakukan di Darul Fikri ini bisa menjadikan kekuatan positif kepada kita semua, warga belajar atau warga sekolah yang ada di Darul Fikri, baik itu di tingkat guru kita maupun anak-anak didik kita, yang mana ininya akan menjadi optimalisasi atau mengoptimalkan, membuat mereka menjadi terbaik di budaya positifnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat berkarya kepada teman-teman calon guru penggerak. Amal baik teman-teman semua ini akan menjadi sebuah hal yang positif sebagai langkah maju untuk memajukan pendidikan di Darul Fikri khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi selamat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Basuki Rahmat MPD yang telah memberikan sambutan kepada kami semuanya pada kegiatan siang hari ini. Acara selanjutnya yakni acara inti, acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni implementasi budaya positif sekolah melalui optimalisasi peran warga sekolah oleh calon guru penggerak dari SMP Davi Sidoarjo. Nah, mari kita ambil ilmunya, kita timba ilmunya dari Ustadz dan Ustazah yang alhamdulillah prosesnya yang kita ketahui cukup panjang, mulai dari pagi sampai malam itu luar biasa kalau saya perhatikan. Oke, begitu kepada calon guru penggerak sebagai narasumber diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif melalui optimalisasi warga sekolah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya
sehingga siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di acara yang luar biasa ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang bertajuk implementasi budaya positif melalui optimalisasi warga sekolah di SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo. Sebelumnya saya Lukman Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 210A, mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Basuki yang berkenan hadir pada siang hari ini, yang sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Tentunya juga kepada kepala sekolah saya, yaitu Ustazah Uswatun Aisyah, yang juga kali ini menjadi CGP angkatan 9, dan partner saya Ustadz Rohan dan yang selaku CGP juga angkatan 9, serta Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat SMP IT Darul Fikri Sidoarjo yang berkenan untuk meluangkan waktunya siang hari ini. Nah, sekarang saya ingin tanya kabarnya Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustazah semuanya. Bagaimana kabarnya Ustadz Ustazah siang hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi gini, nanti ketika saya bilang bagaimana kabar Ustadz Ustazah siang hari ini, jawabannya Alhamdulillah, I'm fine, I'm good, and I'm happy. Tring, 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 tring. Yes, yes, jos, gitu ya. Sudah hafal gerakannya? Belum? Lagi saya ulangi. Bagaimana kabar Ustadz Ustazah siang hari ini? Alhamdulillah, I'm fine, I'm good, and I'm happy. Tring, 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 tring. Yes, yes. Jos, luar biasa, tepuk tangan untuk Ustadz Ustazah semuanya. Nah, di bulan Oktober ini agenda kita luar biasa penuh, yaitu Ustadz Ustazah. Maka dari itu di awal momen ini kami ingin mengajak Ustadz Ustazah untuk bisa rileks sejenak. Jadi Ustadz Ustazah setelah ini momennya adalah relaksasi dulu dengan ikhlas memejamkan mata, gitu ya. Dengan ikhlas memejamkan mata, tapi tidak diniatkan untuk tidur juga, ya. Hanya memejamkan mata, tetap mendengarkan instruksi dari kami. Mohon tidak diniatkan untuk tidur walaupun ini siang hari. Oke. Nah, di slide sudah muncul close your eyes. Close your eyes berarti silakan Bapak Ibu, Ustadz Ustazah untuk memejamkan mata sejenak. Memejamkan, dipejamkan sambil mendengarkan instruksi dari saya. Next slide. Tetap memejamkan mata ya, Ustadz Ustazah. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu, izinkan sejenak dengan ikhlas untuk benar-benar memejamkan mata. Dengan ikhlas mencoba mendengarkan suara dari kami. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, bulan Oktober ini sungguh agenda dan kegiatannya sangat bejibun, sangat padat sekali, sampai tidak tahu harus mengerjakan yang mana dulu. Cuaca yang semakin panas menambah suasana menjadi berat dan penuh beban. Bayangkan cuaca panas, agenda padat, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, namun sekarang bayangkan bahwa
Hujan telah turun. Tidak deras memang, tapi suaranya sahdu menenangkan. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau Anda sedang duduk di dalam kamar. Duduk sendiri di kursi kayu, bentuknya bundar, mempunyai 3 kaki. Anda duduk di situ tepat di depan jendela kaca. Posisinya masih memejamkan mata ya Bapak Ibu. Bayangkan duduk di kursi tepat di depan jendela kaca. Ada gorden warna peach yang bergerak ringan terkena angin. Dari jendela kaca tersebut, Anda melihat hujan belum reda. Anda tersenyum, menikmati suasana yang begitu tenang ini, dan juga suasana yang sejuk ini. Di dekat Anda, ada secangkir teh manis hangat. Anda mengambilnya, menghirup wangi teh tersebut beberapa detik sambil memejamkan mata. Aromanya wangi dan sangat menenangkan. Di luar sana, hujan masih turun. Dengarkan suara rintiknya, sungguh sangat mengilhami. Anda juga mengambil satu buku kumpulan puisi. Anda baca bait demi baitnya, sungguh membawa Anda jauh semakin sakit. Nikmat sekali momen ini. Kini beban pikiran, beban batin berangsur-angsur hilang. Ayunan gorden jendela itu seolah menyapa Anda. Aroma tanah yang terkena hujan membuat Anda rindu pada masa kecil. Kini Anda siap untuk melanjutkan aktivitas lagi. Anda kini tersenyum bahagia. Dinikmati dulu satu saja. Rintik hujan yang turun, sambil minum teh hangat, membaca puisi, aroma tanah mengingatkan masa kecil. Sangat bahagia. Cukup. Silakan sekarang dibuka matanya. Nah, sejenak kita relaksasi sebentar ya. Nah, di slide sudah muncul apa yang Anda rasakan. Saya ingin kemana dulu ya? Siapa yang ingin memberitahu perasaannya terlebih dahulu? Siapa? Saudara Lutfia mau? Oke, Saudara Lutfia, Setuto bisa dibantu. Saudara Lutfia. Setuto bisa di sini saja nggak apa-apa. Oke, ini pakai ini. Terima kasih Ustaz Rukman atas waktunya. Yang saya rasakan tadi sangat bahagia, definisi masa tua nanti Ustaz. Lebih fresh, terasa beban atau pikiran yang beberapa hari bahkan hari ini terhempas ya, lebih ringan. Jadi
membayangkan tadi apa yang digambarkan Sarumpa itu saya juga bisa menggambarkan sehingga saya senyum-senyum sendiri tadi sambil merem gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Lutfia, sudah sedikit fresh ya. Tadi kan bebannya banyak tugas ya di sekolah Ustazah Lutfia. Nah, kalau dari Ustazah Lutfia ini kayaknya Ustazah Juemi cuma ingin menyampaikan sesuatu ini Ustazah Juemi. Apa yang dirasakan? Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya kalau memejamkan mata tadi terasa rileks dengan gerah hari ini yang mulai pagi jam 7:30 tadi sudah terasa begitu panas ya. Ditambah lagi jadi juga mungkin untuk ambil nafas saja juga enggak banyak. Apalagi juga tidak hanya hari ini, sudah beberapa hari lalu mulai STS bareng itu, sehingga dengan memejamkan mata membayangkan kita duduk dengan semilir angin, ada korden warna peach, rasanya itu begitu sejuk walaupun hanya bayangan tapi secara sejuk di pikiran. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Juemi ya, sudah lebih sejuk daripada sebelumnya. Nah, sekarang perlu satu lagi nih dari Ustadz, siapa yang mewakili? Ustadz Arif, monggo Ustadz. Baik, yang saya rasakan setelah Ustadz Lukman memberikan instruksi kemudian menutup mata itu mengembalikan ketika masa-masa kecil ya, masa kecil di rumah minta orang tua buatkan teh sambil melihat jendela depan. Kalau biasanya saya itu lihat jendela depan warnanya warna biru, tidak kaca. Kemudian saya lihat ada air jatuh dari pohon, kemudian langsung dari langit kelihatan sejuk, baunya tanah semerbak. Itu langsung larinya itu pas ketika saya kecil, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan di saat hari ini yang kita rindukan adalah panas gitu. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Arif ya, membuatnya flashback ke masa kecil, dibuatkan teh cemilan oleh bundanya sambil menikmati hujan di dalam rumah di depan kaca, jendela kaca, gorden berwarna biru. Nah, apa sih tujuannya Ustadz Ustazah momen relaksasi seperti itu supaya siang ini Ustadz Ustazah benar-benar fokus mengikuti acara ini, meninggalkan beban-bebannya diletakkan dulu, tugas-tugasnya diletakkan dulu. Sekarang kita fokus ke forum ini. Kemudian selanjutnya Ustadz Rohan yaitu, nah sekarang saatnya membentuk kelompok. Membentuk kelompok dengan cara bermain game. Bumi itu bunda. Kata kuncinya yaitu bumi itu bunda. Nah, nanti akan terbentuk 2 game saja, Ustadz Ustazah. Siapa yang bisa menjawab duluan nanti dapat kelompok duluan. Siapa yang tidak bisa nanti berada di kelompok 2 seperti itu. Nah, bumi itu bundar atau gimana? Nanti yang bisa menjawab punya otoritas memilih anggotanya. Bagaimana? Bisa ya seperti itu. Oke, bisa menjawab punya otoritas memilih anggotanya. Tapi dengan syarat di dalam satu kelompok itu tidak boleh gender yang sama. Harus ada perempuan dan laki-lakinya supaya kolaborasinya lebih oke. Bumi itu bundar, mari kita coba permainannya. Kata kunci bumi itu bundar. Jika Bapak Ibu tahu jawabannya, angkat tangannya. Kayaknya sudah tahu permainan ini, tapi saya coba aja dulu. Jika 1 adalah 0, 10 adalah 1, maka 101 itu berapa? Oke, 2, kurang tepat. Saya ulangi ya. Kata kuncinya bumi itu bunda. Jika 1 adalah 0, 10 itu 1, maka 101 itu berapa? 1, betul.
101 itu 1. Nah, karena ada sekitar 10 orang di sini, maka Ustazah Mila bisa memilih siapa yang akan menjadi kelompoknya. Siapa saja Ustazah? 5 ya? 5 orang. Silakan siapa saja, harus cross gender ini. Ustazah Lutfi, Ustaz Arif, kemudian Ustaz Tukul. berarti kurang berapa? 1 ya? Ustazah Mila, Ustazah Lutfi, Ustaz Arif, Ustaz Toko, tinggal 1. Ustaz Rifah. Ustazah Arif, oke, nice. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kok bisa 101 itu 1. Nah, kata kuncinya bumi itu bundar. Maka yang dilihat itu yang bundar. 0 itu bundar. Kalau angka 10 bundarnya ada berapa? 1. 101 bundarnya ada berapa? 1. Betul kata Ustazah Mila. 101 itu 1. Nice. Sekarang membentuk sesuai kelompoknya. Jadi mejanya seperti ini aja, nggak apa-apa, tapi saling berhadapan-hadapan gitu, Ustazah. Saling berhadapan-hadapan. Jadi kelompoknya Ustazah Mila ke sana, kelompok 2 di sini. Atau mungkin kalau enggak ya dibikin 2 meja 1 kelompok gitu. Pribon bagaimana? Langsung saja ya. Ustazah Mila di situ berarti Ustaz Arif, Ustaz Koko, sama Ustazah Lutfi di Ustazah Rifah di sana, Ustazah Juemi dan di sini sama Ustazah Hol, Ustazah Tia. Bisa dipindah di depan sini kursinya. Di depan sini saling berhadapan. Gitu. Oh gini aja atau gini aja. Oh iya, gini aja, Bapak Ibu. Tetap formasinya seperti ini, sudah mewakilkan kok. Jadi ini kelompoknya Bu Mila, ini kelompoknya Pak Asro. Ya, Pak Asro bisa geser sini, Pak Asro, ketua kelompok antum. Sini geser, ya supaya kameranya terlihat ya, karena ini direkam Bapak Ibu. Agak geser. Butia silakan geser. Butia sebelah situ dipastikan on kamera ya. Oke, sebagai dokumentasi kita untuk designasi. Oke, sudah terbentuk 2 kelompok sambil dicemil-cemil. Tapi tunggu, kita lihat kesepakatan kelas dulu, Saudara. Nah, kesepakatan kelasnya yang pertama apa? Jangan lupa bahagia, ya jangan lupa bahagia. Yang kedua, boleh nyemil dan minum. Ternyata boleh nyemil dan minum, monggo. Yang ketiga, menggunakan HP untuk mendokumentasikan kegiatan. Jadi tidak dipakai untuk chatting. Cukup untuk foto atau mau video saja. Angkat tangan jika ingin berpendapat, izin dulu ketika ingin keluar ruangan. Nah, apakah cukup 5 ini kesepakatannya atau perlu ditambah, Ustazah? Cukup ya? Oke, nice. Selanjutnya Bapak Ruhan. Nah, ini di slide pertama awalan ini, kalau tadi saya sudah membuka, sekarang giliran partner saya, yaitu Ustadz Muhammad Ruhan Asrori SS, yang akan menyampaikan materi di slide 1. Kepada beliau kami persilahkan. Luar biasa, tepuk tangan untuk partner saya, Ustaz Ruhan. Baik,
luar biasa di awal dengan suasana yang begitu tenang, dan sekarang kita bangkit kembali. Dan insya Allah di forum ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana nantinya kita akan menjadi guru hebatnya, insya Allah, untuk memajukan bersama sekolah Davi kita. Baik, Ustaz-ustaz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada sebuah pertanyaan, ya, ada sebuah pertanyaan kita sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, atau kita menjabat sebagai pimpinan sekolah. Dalam penerapan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Basuki, artinya budaya itu adalah pembiasaan yang dimana kegiatan itu dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, saya ingin mengetahui pandangan panjenengan semuanya, bagaimana sih Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini. Oke. Ya. Bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Monggo. Mungkin saya bisa memberikan waktu 1-2 menit, ya. Ya, silakan. Ya. Kita bersama-sama belajar untuk membangun budaya positif. Terima kasih Ustadz Burhan atas waktunya. Untuk menciptakan suasana yang positif, pastinya diawali dengan pikiran yang positif, sehingga terbentuklah sebuah perbuatan yang positif, dan itu akan menjadi kebiasaan, akan membuat kita berlaku positif sehingga menjadi habitat atau kebiasaan di lingkungan kita. Tepuk tangan dong untuk Ustazah Waliyah, luar biasa. Ya, guru-guru SMP Davi, di sini kita belajar bersama terkait dengan jawaban dari Ustazah Waliyah mengatakan bahwasannya bagaimana cara kita menciptakan suasana positif itu berawal dari pikiran kita, betul. Ya. Jika kita punya pikiran positif, maka segala apapun yang akan kita lakukan nantinya di depan itu juga akan, insya Allah, perbuatannya juga positif, dan akhirnya bisa memberikan sebuah dampak. Karena aksi kita melakukan perbuatan yang positif, maka orang akan melihat bahwasanya perilaku kita bernuansa positif. Ya, baik. Selanjutnya, terima kasih Ustazah Aulia. Ada yang berpendapat? Monggo, dari Ustadznya mungkin. Kelihatannya Ustadz Koko atau Ustadz Asro kok senyum-senyum gitu. Ustadz Koko, monggo. Baik, terima kasih Ustadz Burhan. Kalau saya untuk ini kan menciptakan suasana dulu saya. Jadi kalau saya tuh entah ketemu anak-anak atau satu-satunya khususnya, saya tuh harus senyum dulu Ustaz, untuk menciptakan ya momen indah di awal itu tadi loh Ustaz. Ketika saya sudah senyum tuh rasanya, insya Allah saya akan nyaman terus ketika bisa berdiskusi dengan beliau atau curah pendapat dengan beliau. Insya Allah itu yang yang bisa membuat suasana nyaman. Jadi kalau saya harus senyum dulu. Entah saya dalam keadaan pikiran yang benar-benar positif atau masih berusaha untuk mempositifkan tadi, saya harus senyum dulu. Karena ya itu tadi, awalannya itu harus pas. Kalau awalannya nggak pas, cemberut gitu, kurang enak nanti suasana untuk belajar. Masuk ke anak-anak juga. Ya saya senyum dulu, entah anak itu berbuat apa, saya senyum dulu. Entah itu saya sengaja apa sih mas, nggak senyum-senyum atau apa, itu saya ingin bangun suasana itu sih. Terima kasih.
Luar biasa jawaban dari guru bahasa Indonesia kita. Bukan ada Ustaz Bogor. Baik, dua kesimpulan jawaban saya simpan dulu ya Ustaz Aulia. Yang pertama adalah pikiran yang positif itu diawali, dan yang kedua adalah senyum. Baik. Pertanyaan kedua, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Oke, pertanyaannya, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, mungkin ada yang mau mencoba? Ustazah atau Ustaz? Monggo. Iya, Ustazah Lutfi, monggo. Dapat bintangnya nanti ya, Ustaz? Oh iya. Oke, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu sangat-sangat berhubungan. Karena pembelajaran yang berpihak pada murid itu suatu model pembelajaran yang mana kita itu menginginkan dalam proses pembelajaran santri atau murid itu harus berkembang, pikirannya harus berkembang, harus belajar mandiri, intinya harus aktif seperti itu. Nah, dalam pembelajaran atau ketika santri itu belajar harus aktif, sedangkan posisi suasana hatinya ketika tidak damai atau tidak good mood, ya, pasti dia tidak akan maksimal dalam belajar. Jadi hasilnya juga nggak maksimal seperti itu. Tapi ketika santri atau murid itu ketika belajar harus belajar aktif dengan terus mereka semangat, good mood, pasti dia akan antusias, akan menggali lebih banyak, lebih dalam lagi ilmu-ilmu sehingga akan menghasilkan karya atau nilai yang lebih bagus. Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Tepuk tangan untuk Ustaz Lutfiyah. Nah, saya yakin insya Allah Bapak Ibu guru hebat, Ustaz guru SMP Dafi, ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa, sinergi. Artinya terkait dengan hubungan yang positif ini bisa mempengaruhi perasaan siswa atau santri itu untuk good moodnya. Kalau sudah good mood di kelas, maka seberat apapun tugasnya, sebanyak apapun pekerjaan mereka di kelas, mereka akan bisa menyelesaikannya dengan senyum, menyelesaikannya dengan pikiran yang positif. Betul ya? Artinya kalau sudah pikiran positif, senyum, suasana membahagiakan, suasana yang menyenangkan, guru pun tidak terbebani. Karena apa? Murid-muridnya bahagia. Masuk kelas bahagia, keluar pun dari kelas juga bahagia. Seperti itu ya. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Ustaz-Ustaz sekalian. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Jika belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Ada yang mau mencoba untuk memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Ustazah, Ustaz, monggo. Berkode-kodean. Ustazah Rifah. Baik, coba. Oke, kita Ustazah Rifah, monggo. Baik, terima kasih Ustaz. Kalau saya lihat di Putri khususnya, alhamdulillah sudah mengenai kedisiplinan, insya Allah sudah bagus ya. Mulai dari awal anak-anak datang itu karena memang semuanya memang ada piketnya ya di Putra dan di Putri, dan juga kami juga menyambut anak-anak itu sebelum ke gerbang sekolah, anggap aja begitu. Insya Allah sudah bagus, terutama juga di sholatnya juga karena disiplin itu bukan hanya masuk kelas ya, tetapi masuk ke masjid juga termasuk hal disiplin juga. Itu Ustaz, terima kasih. Luar
luar biasa. Tepuk tangan dulu Ustaz Halim. Wah, ditambahi dengan Ustazah, monggo ya. Terima kasih Ustadz Burhan. Sebenarnya untuk menerapkan disiplin itu perlu ketelatenan di awal. Alhamdulillah di Putri itu insya Allah kedisiplinan sudah disiplin. Kalaupun ada yang belum disiplin, itu hanya perlu ketelatenan di awal, seperti yang disampaikan oleh siapa gitu ya. Untuk menerapkan sebuah kebiasaan atau habitat di lingkungan hanya butuh 40 hari mentelateni. Lebih dari itu, anak-anak sudah bisa berjalan dengan sendirinya apa yang kita konsepkan. Baik, terima kasih luar biasa Ustazah Aulia. 40 hari, Bapak Guru hebat. 40 hari menurut Ustazah Aulia itu harus setiap hari dilakukan dan ditelateni ya. Setelah 40 hari kita lepas. Artinya pembiasaan itu sudah mulai terbentuk seperti itu ya. Baik, luar biasa ini Ustadz. Sepertinya Bapak Ibu guru hebat dari SMP Davi ini siap mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan berikutnya ya. Setuju? Setuju ya, oke. Masih ada angkatan 12, angkatan 13, 14 dan 15. Kita tunggu teman-teman sekalian untuk kita bersama-sama tergerak, bergerak dan menggerakkan. Seperti itu ya. Baik. Ini akan menjadi penghujung di sesi saya, yaitu terkait dengan apa arti dari sebenarnya kata disiplin itu. Ya. Dari kata disiplin ini artinya bahwasanya ketika tadi saya menangkap jawaban dari Ustazah Aulia tadi adalah terkait dengan pikiran yang positif, kemudian jawaban dari Ustadz Koko senyum itu akan membuat suasana yang positif. Kemudian tadi Ustazah Lutfiana juga menjawab bahwasanya adanya good mood ketika menjadi pelekat atau penghubung antara suasana positif dengan budaya yang akan dibentuk di dalam kelas tersebut. Mari kita lihat jawabannya. Nah, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri Bapak Ibu guru hebat menuju tujuan mulia. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut atau yang ditaati oleh seseorang, itu nilai-nilai tersebut dinamakan yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh tadi Ustaz Koko mengatakan senyum itu ibadah. Artinya kalau kita dengan senyum, orang akan menangkap, oh orang ini sangat ramah sekali ya. Kata ramah di sini merupakan sebuah nilai kebajikan universal, Bapak Ibu guru hebat. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau kita menerapkan apa yang menjadi kata disiplin di sini, maka otomatis di setiap kelas tidak perlu lagi Bapak Ibu guru ustaz-ustaz sekalian untuk repot-repot untuk terus ayo nak disiplin, ayo nak harus begini, ayo nak harus begini, tidak seperti itu. Maka dari itu kita bisa memberikan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal sebagai apa? Sebagai bentuk dampak positif kepada siswa-siswi kita. Itu yang penting. Dan yang terakhir adalah kita wajib menjadi contoh atau role of model terlebih dahulu di kelas tersebut. Baik, terima kasih untuk hadirin sekalian. Bapak Ibu tepuk tangan kita semuanya, luar biasa. Dalam sesi pembahasan bagaimana situasi positif yang akan kita bentuk dalam proses pembentukan disiplin itu sendiri. Saya lanjutkan kepada partner saya yang luar biasa, tidak kalah hebat juga, yaitu Ustazah Uswatun Aisyah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ustadz Burhan. Tepuk tangan untuk Ustadz Burhan semuanya. Oke, alhamdulillah. Sekarang giliran saya teman-teman semuanya ya. Sebelum saya mulai tentang materi selanjutnya, tadi kan jenengan semuanya sudah berdiskusi banyak bersama Ustadz Burhan tentang disiplin. Kira-kira yang ada dalam pikiran jenengan semuanya, disiplin itu makanan yang enak atau yang bagaimana? Enak ketika menjadi kebiasaan. Betul, enak ketika menjadi kebiasaan. Apakah disiplin itu bisa jadi tidak enak?
Nggak bosen tak kalau tiap hari harus disiplin? Oke. Nah sekarang masing-masing kelompok ini kan ada 5 orang, di sini ada 4 orang. Boleh berpasangan dengan partnernya. Mungkin saya minta tolong Ustadz Basuki berpartner sama Ustadz Asrul, karena Ustadz Kokonya, di sana Ustadz Koko bisa sama Ustadz Andi. Kemudian yang di sini boleh berpartner bertiga, yang di sini boleh berpartner berdua. Kita bermain kepala tangan. Nah, ada 1 orang, jenengan shoot dulu sama pasangannya, salaman dulu. Yang ini home pimpa karena bertiga. Oke. Siapa pemenangnya angkat tangan? Yang menang angkat tangan. Ya. Yang menang angkat tangan. Oke. Nah, Ustazah Lutfi, Ustadz Arif, Ustazah Tia, Ustadz Asro. Silahkan yang menang tangannya dikepalkan. Nah, sekarang temannya yang lain, yang di sini Ustadz Basuki, yang di sini berarti ada 2, Ustazah Kholia sama Ustazah Joemi, Ustadz Koko dan Ustazah Mila. Silahkan lakukan cara apa saja agar temannya yang mengepalkan tangan ini membuka kepala tangannya. Saya kasih waktu 10 detik aja. Silahkan lakukan apa saja caranya agar temannya membuka kepalanya dalam 10 detik. Kita mulai 1, 2, 3. Dibuka, gimana caranya membuka kepala tangan? Ustadz Asri ini bersedia membuka kepala tangannya. Caranya boleh apa saja. Dicoba jampi, tidak hanya sama Ustadz Basuki. Berhasil. Dengan cara apa ini tadi berhasil? Dikelitiki. Berhasil? Dengan cara apa? Bimbing. Berhasilkah? Dengan cara dirayu. Berhasil dengan cara disanjung. Oke, teman-teman semuanya, dari permainan kita yang sedikit sebentar tadi, kira-kira jenengan tadi adakah yang pakai cara membuka paksa kepala tangan temannya? Berhasilkah? Butuh tenaga seberapa besar? Adakah yang menggunakan, tadi ada yang menggunakan cara merayu, dipuji, disanjung. Apakah lebih mudah berhasilnya atau tidak? Seperti itulah kondisi kita dalam menerapkan disiplin kepada anak-anak kita. Ya. Nah, mungkin pada saat kita membahas tentang disiplin, bisa jadi yang ada dalam pikiran kita sesuatu yang terkait hukuman, sesuatu yang terkait konsekuensi, sesuatu yang terkait ribet. Anak-anaknya kalau gak ada ribetnya, wah mereka itu gak akan jalan. Atau ini harus dihukum ini, karena sudah sering kali. Kalau enggak nanti gak jerah dia lakukan terus. Atau konsekuensinya itu kan sudah ada kesepakatannya dari awal. Kalau salah memang harus begini yang dijalankan, maka itu harus ditaati. Apakah jenengan sering atau pernah melakukannya atau terlibat di dalamnya? Ya. Yang lain, yang mana yang paling sering jenengan terlibat di dalamnya? Menghukum, konsekuensi, reward, atau ada hal yang lain? Ustazah Lutfi? Reward. Kenapa pakai reward? Ustazah coba dijelaskan dulu, monggo. Reward kan tidak harus dengan materi, dengan pujian, dengan apa namanya? Ya pujian, dengan apresiasi, dengan perkataan itu termasuk luar biasa. Jadi biasanya sih Ustazah, tapi ya nggak selalu. Saya memaksa anak itu dengan pujian, dengan reward. Saya ambil hatinya, saya berikan perkataan-perkataan kalau saya itu percaya kalau kamu itu bisa, kalau kamu itu baik, seperti itu.
Seperti itu sih. Oke, tepuk tangan untuk Ustazah Lutfi yang selalu memberikan reward ke santri-santrinya dengan ucapan-ucapan apresiasi yang membahagiakan. Ustazah Juemi yang tadi pertama bilang bersedia, menghukum ya. Sebenarnya kalau kata menghukum itu harus kita hilangkan ya. Tapi konsekuensi dan anak didik kita memang harus tahu bahwa apa yang sudah disepakati itu harus berkonsekuensi. Karena disiplin itu berkaitan dengan aturan kesadaran mental, aturan yang harus diterapkan. Itu tadi, misalnya saja kadang-kadang kita mendidik anak itu pada saat tertentu memang harus dengan lemah lembut, tapi pada saat yang lain itu harus tegas. Apalagi misalnya dengan anak laki-laki itu kan mereka harus dididik juga dengan tegas, bukan berarti dengan kekerasan. Tegas sama kekerasan itu berbeda. Sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Holia itu kan akan berkaitan 40 hari ketika kita memberikan kesadaran pada anak didik kita dengan disiplin, insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan menjadi habit. Oke, betul semuanya. Ya, kita dalam berpendapat itu tidak ada pendapat yang salah, semuanya benar. Oke. Nah, tadi yang disampaikan Ustazah Lutfi maupun Ustazah Juemi bahwa saya biasanya menyentuh anak didik saya melalui hatinya, kata Ustazah Lutfi ya, melalui hatinya dengan cara memberikan kalimat-kalimat yang baik kepadanya. Nah, tadi dari Ustazah Juemi bahwa kita harus memberikan pengertian kepada anak, terutama untuk pendidikan anak laki-laki itu secara tegas, agar mereka memahami apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik. Sekarang saya kembali lagi kepada permainan kepala tangan tadi. Nah, tadi pada saat kita bermain kepala tangan, teman-teman kan akan ternyata kalau semakin dipaksa, ya, orang yang mengepala tangannya semakin dipaksa, maka genggamannya akan semakin kuat. Tapi pada saat pun dipaksa dengan cara yang lain bisa jadi terbuka, tapi terbukanya hatinya abong. Ya, sama pun sama. Seperti itu jika kita ingin membuka hati anak-anak kita. Pada saat kita membuka hati mereka dengan paksaan, dengan sesuatu yang faktor dari luar, dari diri orang lain gitu ya, berupa apapun itu tadi, bisa jadi kepala tangannya ini, genggamannya ini akan semakin kuat, bukan dia malah membuka tangannya. Tadi kata Ustadz Basuki, diapakan agar kepalanya Ustadz Asrul terbuka? Disanjung. Tadi diapakan Ustadz Koko kepala tangannya Ustadz Arif bisa terbuka? Mengingatkan. Dibujuk rayu. Ternyata kalau kita menyentuh hati anak-anak kita, kita bangkitkan motivasinya dari dalam dirinya, maka ternyata kepala tangan itu menjadi lebih mudah terbuka. Itulah yang dikenal dengan teori motivasi. Nah, teori motivasi jadi ada yang berupa hukuman, imbalan atau reward gitu ya. Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Bisa jadi pada saat anak-anak itu kita kasih hadiah agar dia bersemangat melakukan sesuatu, memang dia bersemangat, tapi itu tidak akan masuk ke dalam hatinya sehingga akan sulit menjadi habits tadi. Pada saat dia kehilangan motivasinya atau situasi ekstrinsik itu tidak ada di sekitarnya, maka dia sudah kehilangan keinginan untuk melakukannya. Sebaliknya kalau kita masukkan ke dalam motivasi intrinsik di dalam hatinya, seperti tadi Ustazah Lutfi menyampaikan, saya akan menyentuh hati anak-anak dengan menyanjungnya. Meskipun Ustazah Lutfi tadi bilang ribet ya, tapi istilah ribet di sini ternyata beliau secara tidak sadar sudah melakukan teori motivasi intrinsik, yaitu dengan menyentuh hati anak didiknya. Meskipun tadi Ustazah Juemi menyampaikan konsekuensi, tapi secara tidak langsung juga sudah melakukan teori motivasi intrinsik. Dengan apa? Dengan memberi pengertian agar anak laki-laki itu
lebih ngerti yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Jadi beliau ini sudah melakukan teori motivasi intrinsik sebenarnya. Dengan cara apa? Menyentuh hati-hati anak-anak didik kita. Sehingga kalau mereka ini anak-anak kita sentuh hatinya, saat motivasi ini tidak bersama mereka karena hatinya sudah tersentuh, maka mereka akan terbiasa melakukannya. Melakukan kebaikan. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan merdeka. Nah, yang disebut merdeka itu katanya Ki Hajar Dewantara bukan sekedar merdeka dari perintah orang lain. Kalau dulu kita diperintah penjajah, mungkin sekarang kita diperintah siapa ya? Jangan bilang saya yang perintah. Padahal saya dulu diperintah Ustaz Basuki. Bukan deh. Jadi yang disebut merdeka itu bukan sekedar merdeka dari perintah, tapi yang disebut merdeka itu seyogyanya adalah kecakapan diri kita, kemampuan diri kita untuk memerintah diri kita sendiri, untuk menjadikan diri kita sendiri melakukan hal-hal yang baik, untuk menjadikan diri kita sendiri memahami apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang kurang baik. Itulah seyogyanya arti dari kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan kita di sini para pendidik adalah mengantarkan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang merdeka. Mereka harus merdeka untuk menentukan jalan yang baik untuk mereka nanti menjadi seorang manusia, menjadi hamba Allah yang menuju surganya. Ya, menjadi orang-orang terbaik yang mampu memerintah dirinya. Apa yang akan dia lakukan pada saat dia jatuh, dia mampu memerintah dirinya untuk bangkit, bukan menunggu dibangkitkan orang lain. Pada saat dia terlihat sebuah kesempatan yang luas, dia mampu memerintah dirinya untuk tetap tawadhu, bukan ditawadhukan orang lain. Jadi itulah tugas kita sebagai seorang pendidik, memerdekakan para anak didik kita, merdeka dari perintah dengan cara cakap dan mampu memerintah dirinya sendiri. Oke. Nah, sekarang ada studi kasus ini. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, sebenarnya lebih enak ini kalau contohnya SMP bisa kan ya. Guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 7A ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai wali kelas, karena jenengan ini kan kata Ustadz Ruhan tadi, para pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, jika jenengan semuanya menghadapi situasi yang Bu Ambar terima, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, apa yang akan Anda lakukan? Biarkan saja si Doni, ancarin Doni gitu, apa kesernoin, atau judes, gergeten. Nah, apa begitu? Bagaimanakah jenengan semuanya akan memberikan respon atau apa yang Anda lakukan sebagai guru yang memerdekakan muridnya? Apa yang akan Anda lakukan kepada si Doni ini atau kepada teman-temannya menghadapi permasalahan seperti ini? Silahkan, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oh, Ustaz, saya dari tadi juga sudah lihat kok beliau itu begini-begini. Mau angkat tangan tapi nunggu ditunjuk kayaknya. Makanya begini-begini. Mau nggak Ustaz Ali? Baik, terima kasih. Kalau melihat kasus di sini, mungkin kita di lapangan pernah kejadian seperti ini deh. Mungkin dengan masalah yang lain, tapi kayaknya juga ada kasus yang hampir mirip dengan seperti ini. Secara
untuk tahap dasar atau yang kita lakukan di awal adalah untuk memberikan pemahaman. Kita panggil secara personal, tidak di depan halayak umum atau di depan kelas. Kita panggil personal, kita tanyai permasalahannya kenapa, kita gali dulu masalah punya apa dia dengan dirinya, keluarganya, atau dengan temannya. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu kita berikan solusi, kita berikan istilahnya itu gambaran ketika dia melakukan seperti itu, memberikan posisi. Coba bayangkan ketika antum di posisi anak yang diambilnya, bagaimana antum, kamu marah atau kamu ikhlas atau gimana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, barangkali ketika memang dua cara ini belum bisa, maka kita komunikasikan dengan wali kelas, orang tuanya. Kemudian kita juga minta barangkali ada teman yang punya masalah seperti ini dan bisa memberikan solusi yang lainnya. Seperti itu kalau saya memberikan tanggapan tentang kasus di depan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, luar biasa ya. Beliau itu memang guru yang sayang kepada muridnya. Terlihat dari caranya menangani masalah ini ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, tadi yang dilakukan Ustadz Arif itu seandainya kita ingat-ingat lagi rututannya. Jadi beliau yang pertama adalah menanyakan alasannya. Kenapa antum melakukan ini, nak? Nah, sebenarnya setiap orang, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia ini? Yang pertama adalah kebutuhan dasar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan penguasaan. Yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kebutuhan kesenangan, dan kelima, kebutuhan kebebasan. Sebenarnya teori tentang kebutuhan dasar manusia ini ada banyak sekali. Tapi yang kita ambil adalah yang secara umum saja. Ya. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu dalam melakukan sesuatu. Seperti si Doni tadi mengambil paksa makanan temannya tadi, tentunya ada kebutuhan dasar sebagai seorang manusia yang tidak terpenuhi. Bisa jadi si Doni ini sudah punya makan siang sendiri, sudah dibawain ibunya dari rumah. Namun dia mungkin ya ingin selama ini karena dianggap bandel, dianggap nakal, dia merasa tidak diterima dimanapun dia berada. Sehingga dia ingin nimbrung ke temannya, tapi dia tidak tahu caranya. Akibatnya apa? Itu tadi dia mendekati temannya dengan cara-cara yang dia tahu, yang dia paham. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara merebut makanan temannya tadi, yang akhirnya apa? Teman-temannya fokusnya ke dia. Oh, dia senang. Ternyata dia diterima sama temannya. Ini berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya adalah kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Nah, kita bisa gali anak-anak kita tadi seperti yang dilakukan Ustadz Arif. Apa nak alasan antum melakukan ini? Oh, saya itu gak ngapa-ngapain sih Ustadz, saya cuma bercanda aja, teman-teman aja yang menganggap itu serius. Oh, ternyata dia ingin bercanda. Berarti kebutuhannya itu, maka kita bisa ajak dia, Mas, kalau bercanda bukan begitu caranya yang disukai temannya. Kita bisa arahkan dia bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. Atau bisa jadi si Doni ini memang benar-benar nggak punya makanan, sarapan dia belum, karena mungkin orang tuanya pagi sudah berangkat kerja dua-duanya dan seterusnya ya. Terus dia hanya dikasih uang saku lebih, nggak dikasih sarapan, nggak disiapkan bekal makan siang. Sedangkan kantin pas tutup. Nah, si Doni ini anaknya rajin futsal, lapar memang. Sehingga kebutuhan dasarnya pada saat ditanya alasan antum apa nak pada saat antum melakukan ini, saya lapar Ustaz, kamu nggak punya makan, kata saya dari pagi belum sarapan. Nah, kenapa? Ibu saya kerja, bapak saya kerja, saya dikasih uang saku lebih tapi kantin tutup. Oh, berarti kebutuhan dasarnya memang untuk bertahan hidup.
bisa jadi perilakunya sama tapi alasannya berbeda. Karena kebutuhan dasar apa sebenarnya yang menjadi dasar orang ini melakukan sesuatu? Itulah yang harus kita gali dan kemudian kita luruskan. Justru kalau kita kemudian tiba-tiba memberi hukuman atau memberi konsekuensi sesuai dengan kesepakatan, ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dasar yang terjadi kepadanya, maka masalah ini tidak akan tuntas terselesaikan. Misalnya hukuman mengambil makanan temannya adalah dia harus berdiri di lapangan, sudah gak sarapan dari pagi, kantin tutup, disuruh berdiri pingsan anak ini ya, meskipun itu kesepakatan. Jadi tidak selalu kesepakatan itu bisa serta-merta kita laksanakan. Konsekuensi tadi tidak serta-merta hukuman itu bisa, anak ini memang begitu Ustazah, dari dulu itu saya sering kali. Tidak serta-merta hukuman itu bisa menyelesaikan. Maka kita harus cari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi dia yang tidak terpenuhi, yang menjadikan dia melakukan hal tersebut. Oke, saya rasa itu dulu. Ya, terima kasih Ustazah Uus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah Uus yang luar biasa cara menyampaikan 5 kebutuhan dasar dan juga teori motivasi, baik motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik. Luar biasa ya. Saya menikmati sekali apa yang disampaikan oleh Ustazah Uus. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan atau mendemonstrasikan ilmu yang sudah didapat oleh Bapak Ibu dalam suatu gambar, mungkin gambarnya apapun, atau dalam bentuk puisi mungkin, atau berbentuk komik mungkin gitu kan. Atau di sini kami akan menyediakan kertas plano ya. Kemudian juga ada spidol. Tapi misalkan kalau Bapak Ibu nanti tidak menggunakan ini, Ustaz saya nggak perlu itu, kayaknya saya langsung role play untuk menjelaskan materi ini dengan cara role play, atau menjelaskan materi ini dengan gubahan puisi. Ustaz, boleh. Jadi monggo, minatnya Bapak Ibu seperti apa dibebaskan. Tapi pastinya kami menyediakan 2 ini untuk digunakan atau tidak digunakan terserah. Gitu ya. Ada waktu sekitar hanya 5 menit karena waktu kita terbatas. Silakan tuangkan apapun yang sudah diperoleh dari awal sampai pertengahan ini tadi dalam kertas ini atau kegiatan yang lainnya. Monggo. Oke, silakan. Oke, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Oke, kelompok mana yang ingin mempresentasikannya, gitu ya? Presentasinya boleh diwakili 2 orang saja, boleh. Monggo. Kelompok mana? Kelompoknya siapa? Oh, Pak Bogo, Masya Allah. Monggo. Terima kasih kepada Ustazah Uus, Ustaz Lukman, Ustaz Han yang telah memberikan kami ilmu. Oke, dari hasil kelompok kami, diskusi kami mendemonstrasi kontekstualnya itu melalui gambar dan kata-kata. Karena di kehidupan itu ya ada gambar dan ucapan dan lain-lain sebagainya itu. Nah, pertama kami menggambar pohonnya rindang disertai angin, kemudian daun-daunnya berguguran, kemudian di situ ada ayunan. Ini kami menggambarkan bahwa membentuk suasana itu harus mulai dari awal, khususnya dalam proses pembelajaran. Harus menenangkan dan menyejukkan dulu, seperti materi yang sudah disampaikan Ustaz Lukman tadi itu, bahwa kami mengilhami dari Ustaz Lukman ya harus tenang dulu untuk meraih ilmu itu, ya harus
tenang dulu, setelah itu baru dikosongkan. Nah, selanjutnya kemudian dari materi Ustaz Ruhan, kami menangkap bahwa disiplin itu akan berdampak pada budaya positif nanti. Ya. Kemudian dari disiplin tadi juga beberapa teman juga sudah berpendapat mengenai konsekuensi. Nah, yang pada akhirnya kami menulis sebuah lampu. Kenapa kita pilih lampu? Bahwa lampu itu adalah sesuatu yang mencerahkan. Ya, meskipun padam ya harus kita ganti. Begitu. Harus seperti itu. Ketika mati, padam, ganti. Nah, itu motivasi. Kemudian yang dimotivasi ada intrinsiknya yang menghargai diri sendiri, kemudian ekstrinsiknya adalah menghindari hukuman, kemudian juga memberi reward. Nah, yang paling terakhir materi yang disampaikan oleh Ustaz Zawus, 5 kebutuhan dasar itu luar biasa. Kami pernah membaca milik Abraham Maslow, 5 dasar kebutuhan manusia itu memang harus dimiliki baik sebagai pendidik dan juga anak-anak di lingkungan belajar. Karena ketika kita sudah memenuhi, artinya memenuhi, mendampingi anak-anak untuk menyelesaikan kebutuhan dasarnya, insya Allah mereka akan belajar dengan senang dan nyaman. Terima kasih, itu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Ustaz Koko. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk kelompoknya Ustaz Koko. Luar biasa ya, penjelasannya dalam sekali ya. Sudah mengetahui motivasi ekstrinsik itu apa, motivasi intrinsik itu apa, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita ingin tahu umpan balik dari kelompok lawannya. Bagaimana menurut pendapat panjenengan semua yang di sini, umpan baliknya seperti apa dari penjelasan kelompoknya Ustadz Koko? Itu ya, umpan balik positif kami namanya. Silakan Ustadz Asro, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari penjelasan tadi yang sudah Ustadz Koko sampaikan, jadi bahwasanya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Koko tadi mencerminkan bahwasanya ketika kita akan memberikan sesuatu kepada anak-anak, maka atau ketika anak-anak akan melakukan sesuatu, yang pertama itu harus dengan keadaan yang tenang, ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah tenang, maka apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak maupun apa yang akan dilakukan oleh anak-anak itu akan menjadi sesuatu yang positif. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Asro, umpan balik yang mendalam juga tadi, mampu mencerna apa yang disampaikan oleh kelompoknya Ustadz Koko. Nah, karena waktunya sudah mepet, mau habis ya, mau jam 3, kita memang hanya terus punya durasi. Nah, di sini saya pribadi mau share informasi, membagikan informasi terkait 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira bayangkan Bapak Ibu, selama ini, selama menjadi guru, posisi kontrol Bapak Ibu itu berada di mana? Apakah di penghukum? Apakah di pembuat rasa bersalah? Apakah di teman? Atau di pemantau atau manajer? Nah, bedanya apa sih? Nah, sekarang saya beritahu atau share informasi ya. Kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar. Kami hanya membagikan penghukum. Penghukum ini biasanya nadanya tinggi, gitu ya. Misal dan bersifat menyakiti. Misalkan ada anak terlambat, ngapain kamu terlambat? Push up sini, gitu kan? Push up 5 kali. Nah, itu namanya penghukum. Diingat-ingat lagi, kira-kira panjenengan berada di penghukum apa enggak? Posisinya selama ini. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini nadanya rendah Bapak Ibu. Misalkan
Ya Allah Mas Rehan, ngapain lagi sih kamu ini? Kamu gak kasihan tak sama ibumu di rumah itu? Kamu gak kasihan tak sama Ustadz Lukman? Nah, membuat rasa bersalah si pelaku ini tadi. Nah, dibayangkan lagi, kira-kira panjenengan pernah gak seperti itu? Merasa di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, posisi teman, sudah tahu anak didiknya melakukan kesalahan, melanggar tata tertib, misalnya seperti ini. Fahmi, jangan rame ya, silakan didengarkan Bapak. Silakan didengarkan Bapak. Teman-teman sudah memperhatikan loh, tinggal kamu. Gampang, nanti Bapak beritahu kok. Sambil senyum-senyum ringan, seolah-olah menjadi seperti temannya. Apakah Bapak Ibu sedang berada di posisi itu? Gitu ya. Yang terakhir, yang berikutnya yaitu pemantau. Pemantau ini lebih ke arah menerapkan apa yang sudah ada ketentuannya. Kamu terlambat, ketentuannya apa? Konsekuensinya apa? Gitu kan. Konsekuensinya tidak boleh masuk kelas selama 5 menit. Nah, itu ada di posisi pemantau. Nah, yang paling ampuh Bapak Ibu itu adalah posisi manajer. Manajer ini kita memanajeri anak-anak kita, memunculkan motivasi intrinsik, motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, gitu ya. Jadi tidak sebagai pemantau, tidak sebagai teman, tidak sebagai pembuat masalah, pembuat rasa bersalah atau menghukum, tetapi manajer. Kita memanajeri anak-anak supaya muncul motivasi intrinsiknya dan juga mempercayai akan adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Lanjut ke slide berikutnya, keyakinan kelas. Lanjut. Nah, keyakinan kelas sebelumnya Ustaz. Nah, keyakinan kelas barangkali bisa diterapkan Ibu Bapak di kelasnya. Ini yang kami dapat di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang kita junjung tinggi di kelas ataupun di sekolah. Misalkan kita menyepakati sama anak-anak, kita sepakati nilai kebajikan universal apa yang akan kita junjung dalam kelas ini atau dalam sekolah ini. Saya berikan contoh, itu nilai kebajikan universal berupa hormat. Dengan kalimat seperti ini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu kita diskusikan bersama-sama, kita gali bersama-sama, kita munculkan motivasi intrinsik dari diri anak-anak. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Next. Nah, ini yang biasanya saya terapkan Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Saya lebih suka menggunakan metode ini, tampak seperti dan tampak tidak seperti. Nah, maksudnya apa? Tampak seperti itu nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai, yang harus kita junjung di dalam kelas. Misalkan tampak seperti fokus saat belajar, lalu tidak tampak sepertinya apa? Lawannya dari itu, yaitu gaduh saat belajar. Mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak tampak sepertinya bagaimana? Terlambat mengumpulkan tugas. Tampak seperti aktif berpartisipasi saat diskusi kelompok, tidak tampak sepertinya individualis saat diskusi kelompok. Nah, kita minta anak-anak membuat bersama-sama, meyakini bersama-sama, tulis bersama-sama, terus ditempelkan dalam kelas. Nanti kalau anak-anak lupa, ingat nak, ini nilai-nilai kebajikan yang kalian junjung dalam kelas ini. Seperti itu. Seperti itu Ustadz Rohan, Ustazah Uus. Oke, sekarang kita ke restitusi. Kembali lagi ke Ustazah Uus. Monggo Ustazah. Oke, terima kasih Ustadz Lukman. Ini sesi terakhir, materi terakhirnya insya Allah. Nanti setelah ini adalah Ustadz Ruhan, bagian refleksi dan penutup ya. Bagian terakhir ini adalah puncaknya, yaitu restitusi. Tadi kita sudah belajar disiplin. Disiplin adalah sebuah kontrol diri
untuk menciptakan suatu budaya atau culture yang positif. Ya. Yang kedua, disiplin positif itu akan terwujud jika kita membangkitkan motivasi intrinsik anak, gitu ya. Nah, kemudian dari motivasi intrinsik anak ini tadi, salah satunya kita bisa membuat keyakinan kelas tadi. Kita membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama setelah motivasi intrinsik anak itu kita bangkitkan. Nah, tujuan dari kesemuanya itu apa? Inilah restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi murid yang melakukan kesalahan agar dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seandainya ada salah satu murid kita yang melakukan kesalahan tidak menggunakan seragam sesuai dengan keyakinan kelas yang diyakini, bahwa setiap hari Senin misalnya harus pakai biru putih, tapi ternyata dia menggunakan hitam putih. Nah, tadi seperti yang dicontohkan Ustadz Arif, kita tanyakan dulu kebutuhan dasar apa yang menjadikan dia melakukan yang tidak terpenuhi, yang menjadi dasar dia untuk melakukan hal itu. Oh, ternyata dia tidak sempat mencuci, misalnya begitu ya. Baru ingat karena dia banyak tugas, ada P5, habis LDKS, gak sempat nyuci Ustazah. Tiba-tiba sudah hari Senin, baru saya ingat saya cuci, paginya ndak kering. Nah, kebutuhan dasar apa anak ini yang tidak terpenuhi? Kesalahan, sehingga dia melakukan kesalahan itu ternyata dia belum mampu melakukan manajemen waktu. Maka restitusi itu adalah bagaimana kita menjadikan anak yang melakukan kesalahan ini tidak terus menjadi salah dan tidak menjadi biang kerok atau bahkan menjadi anak yang terus menyandang kesalahannya, namun anak ini bisa kembali ke dalam kelompoknya, ke dalam teman-temannya yang lain, bahwa dengan karakter yang lebih kuat. Tidak hanya dia bisa menyadari kesalahannya, tidak hanya dia bisa memperbaikinya, tapi bahkan dia menjadi agen perubahan pada saat dia kembali ke dalam kelompoknya, yaitu dia menjadi mengajak temannya untuk bisa membenahi waktu dengan lebih baik. Itulah yang disebut dengan restitusi. Oke, bagaimana proses restitusi itu? Segitiganya saja Ustadz, langsung. Oke. Untuk melakukan restitusi ini dikenal dengan segitiga restitusi. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Bukan sebagai pembuat kerok, bukan sebagai biang kesalahan, tapi kita stabilkan identitasnya. Oke Mbak, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Memang kita sibuk sekali akhir-akhir ini ya, dan tidak hanya kamu, banyak mungkin temannya yang jadwalnya ini morat-marit. Kebetulan pas kamu ini adalah morat-maritnya di bagian tidak mencuci. Bisa jadi temannya mencucinya tertib, tapi tugasnya yang keteteran, atau tugas dan mencucinya tertib, hal yang lainnya keteteran. Jadi ibarat kesalahan manajemen waktu ini bukan kamu sendiri, itu adalah manusiawi untuk prosesmu belajar. Jadi kita stabilkan identitasnya bukan sebagai seorang anak yang membuat masalah. Setelah kita stabilkan identitasnya, keyakinan dirinya sudah bangkit, motivasi intrinsiknya sudah bangkit, maka kemudian kita validasi tindakan salahnya. Seperti yang dikatakan Ustaz Juwemi, kita harus tegas mengajarkan anak bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Meskipun yang kamu lakukan ini manusiawi dan banyak temanmu yang melakukan, tapi bagaimanapun juga yang kamu lakukan itu tetaplah salah. Nah, ya, kamu coba diingat lagi keyakinan yang sudah kita bangun bersama, bahwa setiap hari Senin kita harus menggunakan baju biru putih. Maka menurutmu apakah ini benar atau salah? Ya, maka apa yang seharusnya kamu lakukan? Jadi kita validasi tentang tindakannya, bahwa ini
memang salah. Saat kita menstabilkan identitas anak, jangan sampai kemudian anak itu terlena dan menganggap dirinya tidak bersalah. Bukan itu tujuannya. Tetap anak harus sadar bahwa dia melakukan kesalahan agar dia bisa memperbaikinya. Setelah itu tahap terakhir dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Yaitu tadi coba diingat kembali keyakinan yang sudah kamu tahu di sekolah kita, bahwa yang seperti ini bagaimana? Oh ya, ternyata yang tindakan saya ini salah, Ustazah. Berarti apa yang harus kamu lakukan, nak? Oh, berarti saya harus memperbaiki waktu saya, membuat jadwal dengan lebih baik dan seterusnya. Oke. Bisakah kamu melakukan itu? Bisa. Oke. Nah, bisakah kamu membantu teman-temanmu yang lain yang memiliki kesulitan sama denganmu agar dia juga bisa menjadi pribadi yang memiliki manajemen waktu yang sama baiknya? Maka insya Allah Ustazah saya bisa. Itulah yang disebut restitusi. Maka dia akan kembali ke dalam kelompoknya. Tidak hanya dia memperbaiki kesalahannya, mengetahui kesalahannya, memperbaikinya, namun dia bahkan memiliki karakter yang lebih kuat untuk melakukan perbaikan dalam kelompoknya. Oke, saya rasa itu teman-teman yang ingin kami sampaikan dari kami bertiga. Selanjutnya adalah bagian terakhir penutup dari seluruh rangkaian apa yang kami sajikan tadi, berupa refleksi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ruhan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Langsung saja, ini teman-teman sekalian, tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Uus ya terkait dengan segitiga restitusi, yaitu adalah tahap pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Berikut videonya. Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dari sini Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Bagaimana posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Posisi terbaik yang harus dimiliki seorang guru adalah seorang manajer. Bagaimana gurunya. Nah, setelah itu guru mencoba memvalidasi tindakan yang sudah kelewatan, tindakan yang salah. Nah, disinilah peran guru untuk mengontrol emosi yang saat itu tengah ledak-ledaknya seorang peserta didik itu. Dan akhirnya di bagian menanyakan keyakinan, guru mengembalikan lagi
kepercayaan diri siswa tersebut dengan mengingatkan bahwasanya keyakinan kelas kita dulu bagaimana. Salah satunya adalah menghargai, sabar, dan juga menumbuhkan kepercayaan diri. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, di akhir sesi ini saya ingin kita berefleksi. Bagaimana refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Peristiwa ini maksudnya bagaimana? Yaitu nanti saya minta satu saja dari setiap perwakilan poin ini untuk bisa memberikan refleksinya. Peristiwa apa yang tengah terjadi? Peristiwa apa yang tengah terjadi? Yang saat tadi kejadian itu bisa panjenengan bisa sampaikan. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Oke. Baik, terkait dengan refleksi ini saya meminta dua peserta saja untuk bisa memberikan refleksi terkait dengan kegiatan kita dari awal, yaitu bagaimana cara membangun budaya positif sampai dengan melihat video tayangan penerapan segitiga restitusi. Monggo dari Ustaz-Ustaz sekalian. Diawali peristiwa Bapak Ibu Ustaz-Ustaz saja. Peristiwa apa sih yang menarik atau menantang ketika kita melakukan forum ini? Silakan Bapak Ibu. Iya. Peristiwa apa yang menantang ya? Oke. Peristiwa apa yang menantang dan menarik dari kegiatan ini? Silakan. Silakan Ustaz. Ustaz Koko. Oke, terima kasih Ustaz. Peristiwa yang menarik itu ya mulai dari awal sampai akhir tadi Ustaz. Karena banyak ilmu khususnya budaya positif yang ada di sekolah yang memang harus bukan hanya dibangun lagi tapi ya dibudayakan itu tadi. Di ya banyak hal tadi yang bisa saya ambil, khususnya pemenuhan kebutuhan 5 dasar manusia, khususnya siswa itu tadi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Koko. Yang kedua, perasaan. Perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini seperti apa? Monggo Ustaz Zamila mungkin. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Perasaan setelah saya mendapat ilmu ini, saya menjadi lebih tahu bagaimana cara mengatasi anak-anak yang memiliki masalah di dalam kelasnya, sehingga terselesaikan dengan menerapkan yang kita dapatkan tadi, begitu. Baik, terima kasih Ustaz Zamila, tepuk tangan Ustaz Zamila. Tepuk tangan juga Ustaz Koko, luar biasa jawabannya peristiwa. Kemudian untuk refleksi pembelajaran Bapak Ibu Guru, sebelum mengikuti kegiatan ini saya merasa apa, dan setelah mengikuti kegiatan ini saya merasa bagaimana? Monggo, Ustaz Lutfi mungkin. Sebelum mengikuti pembelajaran ini saya belum tahu lebih dalam ya mengenai motivasi atau membangun motivasi saat semoga supaya lebih baik, terutama dalam belajar atau kegiatan. Setelah mengikuti pembelajaran ini saya lebih bisa berkaca dan mengukur kemampuan saya. Selama ini saya menerapkan atau memotivasi anak itu ternyata masih banyak kurangnya. Ternyata saya harus seperti ini. Baiknya jadi manajer, ternyata baiknya itu seperti ini. Jadi insya Allah saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran ini, dan semoga nanti saya lebih baik lagi dalam mendampingi anak-anak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Ustaz Lutfiana.
Dan yang terakhir ini spesial khusus Ustadz Lukman, Ustadz Zeus. Saya ingin mendengar jawaban langsung dari Ustadz Basuki Rahmat MPD. Perubahan setelah kegiatan ini insya Allah, apa rencana ke depan menurut Ustadz Basuki? Baik, memang gerakan ini harus masif ya, bersama-sama. Tidak mungkin ini bisa kita terapkan kalau tidak semua dari warga sekolah ini ikut berpartisipasi. Maka untuk mendapatkan sebuah optimalisasi itu perlu adanya perubahan atau transformasi. Nah, transformasi ini adalah penting. Kita semua harus berubah dari mulai tadi luar biasa ilmu-ilmu terapan ya yang bisa diaplikasikan itu bisa kita terapkan ke warga sekolah sehingga nanti ada perubahan masif bersama-sama dimulai dari tool-tool yang ada. Tool yang ada itu bisa kita buat bersama. Begitu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Ustaz Basuki terkait dengan rencana ke depan sekolah kita bersama. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Basuki, artinya tidak hanya cukup 1, 2, 3 pendidik saja, tapi kita satu kekuatan penuh. Bagaimana cara kita untuk mengoptimalisasikan peran warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di akhir acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah hadir dalam acara diseminasi budaya positif merupakan aksi nyata pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Kami mengucapkan terima kasih. Saya Ustadz Ruhan dan rekan saya Ustazah Uswatun Aisyah dan Ustadz Lukman Setiawan mengucapkan jazakumullah khair atas pendapat, peran, kemudian masukan yang luar biasa sehingga kami akan terus bertransformasi dan kita bersama-sama untuk melakukan gerakan yang masif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Akhirul kalam, kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan disempurnakan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Atas materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bagi saya dan bagi teman-teman serta diseminasi ya, banyak hal yang bisa kita ambil. Yang pertama yakni saya menangkap relaksasi ya, kemudian disiplin, pembiasaan hukuman, bukan berarti hukuman secara fisik tapi ada konsekuensi dan reward tadi yang disampaikan. Kemudian memberi motivasi, kemudian 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, kemudian restitusi, dan terakhir adalah refleksi. Nah, banyak budaya positif yang memang harus diteruskan dari Bapak Ibu Ustadz Ustazah calon guru penggerak ini. Jadi materinya cukup luar biasa. Semoga seluruh peserta bisa mewujudkan bahkan membudayakan kebiasaan baik ini. Insya Allah cukup demikian pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan pada narasumber pada
diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif melalui optimalisasi warga sekolah di SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo. Saya selaku MC mohon maaf apabila dalam mengawal acara siang hari ini ada kesalahan. Sampai jumpa di diseminasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.